Jambi juga bisa begitu. Kenapa tidak? Sepertinya Bapak harus turun ke Jambi juga, Pak, untuk duduk. DWI Podcast Tes 123, obrolan santai seputar kita. Selamat malam semuanya. Bersama kita di sini Jambi Bikers Indonesia, obrolan santai seputar kita. Malam ini kita kedatangan Bapak Rahman Usman. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, kita panggil Om aja nih, Pak. Oke, go ahead. Ya, Om Rahman, kita tahu Om Rahman di sini putra asli Jambi. Ya, Bapak sendiri lahir di Desa Mersam ya, Pak ya? betul. Ya. Bapak bisa ceritakan, Pak, masa kecil Bapak sedikit saja sampai Bapak berhasil untuk bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, masa kecil dulu namanya di kampung, mandi di sungai. Enak tuh, Pak. Ya, cari siput, Ya, aduh. kepah, habis mandi, main-main lagi, balik ke rumah, makan. Sekolah, biasa kalau di kampung ngaji, habis ngaji, ya biasa balik lagi. Ya. Nah, habis sekolah, ngaji di madrasah, balik, udah selesai. Ya, ya, Pak. Saya SD sampai SMP kelas 1 itu di Mersam. Bersama ya, Pak. Ya. Kemudian pindah ke SMP Muhammadiyah di Batam. Setelah itu SMA 2 di Jambi. Bukan di Batam, di Jambi. Oh, Bapak di Jambi. Ya. Oh, Bapak SMA 2 Jambi. Ya, semua Jambi. Nah, kemudian baru saya lanjutkan ke Yogyakarta, di International College Yogyakarta. Oke, Pak. Oke, Pak. Kemudian baru ketika Bang Marzuki sudah pulang dari Amerika, saya ke Jakarta dan ikut di Akademi Akuntansi Jakarta. Oke, Pak. Dan menurut catatan kita juga Bapak mantan Kepala Jasa Raja Ya, perwakilan. Batam ya, Pak ya. Ya. Iya. Terus Bapak juga juga sebagai Ketua Badan Promotion Board Batam ya, Pak ya. Ya. Iya. Bicara kita mengenai pariwisata yang ada di Jambi, Pak. Ya, Pak, kaitannya dengan bikers, Pak. Karena kita Jambi Bikers ini sudah berusia 2 tahun, Pak. Gimana kolerasinya antara pariwisata ke bikers itu sendiri, Pak? Ya, biker itu bagian dari pariwisata. Oke. Sehingga, Setuju, Pak. ya, jadi komunitas biker itu harus kreatif melakukan kegiatannya. Oke. Ya, misalnya kami di Batam itu mengundang rekan-rekan dari Singapura untuk mengadakan kegiatan-kegiatan bikers di Batam gitu kan. Nah, macam-macam ya. Luar biasa, Om Erwin ya. Apa tuh kalau yang namanya yang turun dari bukit itu sudah lupa lagi. Sepeda yang turun dari bukit. Oh ya, bike gitu ya, Pak ya. Superbike gitu ya, kayak gitu. Ya, ya. kita itu kadang-kadang kita keliling namanya sprint gitu kan, sprint keliling kota, sprint, ya, betul, begitu Pak, betul, ya. Pak. Yang penting bagi orang-orang mereka itu security. Jadi mungkin perlu gini juga Om Teguh. Ya. Jambi Bikers ini, Pak, visi dan misinya salah satu juga mempromosikan pariwisata dan budaya Jambi gitu Pak. Jadi mungkin dengan segala hambatan dan tantangannya, mungkin kira-kira masukan atau pandangan Bapak terhadap pariwisata di Jambi yang selama ini sudah berjalan tuh kira-kira gimana, Pak? Kalau kita melihat pariwisata Jambi itu potensinya besar. Ya. Problem yang kita hadapi adalah konektivitas. Konektivitas ya, Pak. Aktivitas. Kalau untuk domestik itu nggak ada masalah ya, bisa melalui Lubuk Linggau, bisa melalui Muara Bungo, bisa melalui Sumatera Barat. Sumatera Barat. Betul. Nah, kalau menyangkut internasional, tidak mau harus melalui Batam. Melalui Batam ya, Pak ya. Problemnya Batam, Jambi dulu ada pesawat satu hari 2 kali. Nah, sekarang dari Jambi ke Kerinci gimana? Iya. Iya, Pak. Nah, itu konektivitas sangat penting sekali. Iya, Pak. Nah, itu, Artinya Jambi ini bisa
makin ini ya Pak untuk PAD dari sisi turismenya Pak. Besar sekali. Misalnya dilakukanlah namanya ekoturism. Oh iya. Wah itu menarik tuh Pak. Ya, ekoturism itu kan bisa di Kerinci, bisa di Merangin, Nah, di Kerinci itu dia bisa ke Danau Kerinci, ya kan? Bisa kamu mendaki Gunung Kerinci, apa di Kayu Aro ya? Ya, Kayu Aro betul. Problemnya how to get Kerinci. How to get Kerinci, ya. So far from ini. Kan? How to get Kerinci, how to prepare to Kerinci, how should the hotel, how about the hotel? Nah, itu kan ini yang harus pelaku pariwisata di sini itu harus proaktif. Kalau untuk domestik no problem. Nah, tapi menyangkut Wisman itu harus detail semuanya. Ya, berapa jam penerbangan dari Sultan Toha ke Kerinci? Sekitar 30 sampai 40 menit, Pak. 40 menit. Dari hotel ke Kayu Aro berapa menit? Itu harus detail semuanya. Bagi mereka kan. Iya benar Pak. Waktu jadi itu supaya nyaman juga. Nyaman bagi mereka. Apa yang mereka lakukan ketika dia sudah sampai di Jambi. Kemudian dari Jambi itu ke Kerinci 40 menit. Sampai di Kerinci sampai dari hotel dia mau kemana lagi? Nah, dia mau ke Kayu Aro berapa menit? Dia mau ke Danau Kerinci berapa menit? Itu harus semuanya didetail semuanya. Barangkali di sini juga harus ada partisipasi barangkali Pak ya dari pihak swasta terkait dengan fasilitas-fasilitas di tempat pariwisata tadi mungkin Pak ya. Baik penginapannya, aksesnya, transportasinya, kalau sepeda apa sepedanya disewa atau bagaimana, itu semua harus lengkap semuanya. Kemudian objek, katakanlah Danau Kerinci, ada informasi Danau Kerinci ada tidak? Tentang Danau Kerinci itu, berapa kedalamannya, berapa luasnya, apa aja spesies ikan yang ada di dalamnya, ya kan? Atau barangkali event-event yang mengangkat Danau Kerinci tadi. Itu dia. Kemudian air Kerinci katanya ada air panasnya. Berapa derajat Celcius panasnya? Benar. Itu harus detail semuanya. Info itu kan itu bisa dijual. Karena kita harus menjual ke overseas juga kan ya kan Pak. Seperti itu. Ini yang teman-teman harus lakukan di Jambi ini. Seperti itu. How to buat guide? How to buat guide? How about the guide? Ada tidak? Bahasa Inggris ada, Mandarin ada, Korea ada, ya kan? Jepang ada. Itu harus ada itu semua. Jadi luar biasa sekali. Menarik nih Om Erwin. Jadi gini Om Teguh, saya sempat baca profil Pak Rahman Usman ini, beliau juga sebagai Ketua Batam Tourism Promotion Board. Iya betul. Jadi memang beliau ini sudah kalau dalam pariwisatanya Batam sudah suhunya Om. Iya. Setuju Om Erwin. Jadi barangkali untuk minta masukan dan pendapat beliau nggak ada salahnya Om. Iya betul. Setuju saya. Jadi kadang-kadang gini Pak. Kami juga sebagai bikers kan terkadang melakukan prioritas kita sebenarnya untuk touring Pak. Kita prioritaskan di dalam provinsi Jambi dulu. Kadang-kadang kan masih banyak nih wahana-wahana destinasi yang belum dieksplor gitu Pak. Kita coba angkat ke permukaan gitu Pak. Barangkali walaupun efeknya mungkin tidak begitu besar tapi minimal memulai Pak, untuk membantu barangkali. Harus. Itu event-event harus diangkat ke dalam YouTube gitu ya. Dalam bahasa Inggris. Itu. Jadi begitu dia buka guidance-nya Pak. How to get Jambi. How to get Jambi. Kan how to get to Kerinci, Lake Kerinci. Ya kan? How to get Merangin Geopark. Merangin Geopark. Banyak sekali. Tinggal teman-teman kita di sini, komunitas pariwisata di sini, asosiasi pariwisata ini kreatif, komunikatif. Dia harus ketemu dengan teman-teman yang ada di Batam, dengan Singapura. Benar. Terus begitu caranya. Orang tidak akan datang kalau tidak ada informasi. Ya kan? Nah, itu harus dilakukan. Lalu kita, siapa segmen kita nih? Segmen Indonesia ini mana? Pertama tuh Singapura, 2 Malaysia. 3 Korea, 4 Jepang, 5 China, 6 Taiwan. Itu segmen pasar
Indonesia. Australia barangkali Mas. Australia kecil sekali. Kecil lah ya. Ya, hanya untuk Bali gitu. Ya, Bali ya. Tapi untuk kita ini wilayah barat ini itulah pasar kita. Karena ini menarik sekali Om Rahman. Kalau kita lihat kan kunjungan wisata ke Jambi hanya berapa 0, berapa persen sekali gitu loh Pak. Jadi kita menginginkan kan overseas itu tumbuh di Jambi gitu loh Pak. Yeah. Wisman mancanegara datang ke Jambi melihat Merangin Geopark, melihat Gunung Kerinci mungkin. Itu dia. Jadikan Batam sebagai hubnya Jambi. Benar. How to get it? Nah, komunikasi Asita Jambi harus menjadi Asita Batam. Kemudian Asita Batam berkomunikasi dengan Asita Singapura dan Malaysia. Seperti itu. Bersinergi, Pak. Bersinergi. Ya kalau hanya nunggu ya tidak bisa. Benar. Nah, gimana teman-teman? Maka saya tanya dengan Pak Gubernur, bagaimana asosiasi pariwisata di Jambi? Aktif tidak? Ada, tapi aktif tidak. Kalau tidak dia aktifkan. Diajak dia kopi morning atau afternoon tea gitu. Nah, seperti itu. Podcast ini diajak dia podcast gitu kan. Podcast ini. Seperti itu. Benar. Ini menarik sekali karena seperti tadi yang dibilang oleh Pak Rahman Usman, kendalanya itu bukan cuma kita memperkenalkan tapi fasilitas penunjangnya juga harus disediakan. Karena seperti dibilang Pak Rahman tadi, dari Batam ke Jambi, Jambi ke Kerinci, ada nggak pesawatnya gitu? Kan nggak mungkin lewat jalur darat Pak ya? Nggak mungkin. 8 jam itu. Sama dengan Singapura, Jepang itu. Begitu sampai di Kerinci, ada nggak tour guide-nya? Ada nggak wahana-wahana apa yang bisa ditawarkan di situ? Jadi yang bisa kita tangkap tadi, selain dari mempromosikan dan memperkenalkan wisata itu sendiri, fasilitas-fasilitas penunjangnya, infrastruktur penunjangnya juga harus dilengkapi. Nah, inilah tugasnya teman-teman kita di Dinas Pariwisata daerah ini. Seperti itu caranya. Pak, sepertinya Bapak harus turun ke Jambi juga Pak untuk duduk di karena menarik Pak. Ya saya optimis ya kalau itu dianukan, digiatkan. Yakin saya. Orang sudah bosan juga dilihat Batam, Pinang, Karimun itu. Karimun ya. Ini ada gunung, ada alam. Daripada dia ke Thailand, diberikan ke Jambi kan. Nah, sekarang tadi tuh how to get Kerinci, nah, itu yang jadi problem. Kemudian sampai di Kerinci, gimana orang di sana siap belum dia masuk Wisman? Bisa mengakomodir juga. Nah, itu dia. Nah, makanya tugas pemerintah daerah itu menyampaikan informasi kepada masyarakat di sekitar objek bahwa kita akan dikunjungi oleh Wisman. Maka mintalah masyarakat sini ya menjaga keamanan, menjaga kebersihan, ramah begitu. Jangan nanti dicopet pula kan gitu. Harus ada partisipasi dari masyarakatnya Pak. Iya, harus ikut. Apa nampaknya? Nanti orang ini kan mau makan, mau minum, ya kan? Penyediaan informasi. Itu kan semua multiplier yang luar biasa. Guide nanti dapat duit. Restoran dapat duit. Saling terkait Pak ya. Iya. Cindera mata dapat duit. Game itu kan semua kebagian. Transportasi dapat duit. Pemerintah dapat duit dari PAD hotel kan itu kan. Tapi tugas pemerintah harus ini tadi itu. Aksesibilitas itu harus dianukan. Amenitas no problem. Banyak yang bisa dilakukan di Jambi ini. Harus create. Harus create. Jangan omdo. Betul. Yang diperlukan itu actionnya. Action, jangan omdo. Nah, dan begini. Ini keseriusan dari stakeholdernya. Membuat kegiatan-kegiatan seperti biker ini tidak perlu pakai APBD. Benar Pak. Tinggal karena komunikasi kita. Siapa? Ajak PTP 6. Ajak BI. Wah, itu boleh Om. Ajak BI. Ajak lagi siapa lagi yang pengusaha-pengusaha. Kita tuh PR kita tuh. Seperti itu. Mungkin kedepannya Pak, itu akan kami lakukan Pak, karena memang sebelumnya kami belum sempat terpikir ke arah itu Pak. Tapi mungkin dimulai dari malam ini nanti Om mungkin bisa di ini kan. Bisa seperti itu. Jadi PTPN pasti bau. Ini biker.
pialanya TP6. Benar. Seperti itu, dilibatkan mereka semuanya. Benar. Seperti itu. Setuju Om Rahman. Om Rahman biar enak. Om Teguh, ngomong-ngomong nih, Om Teguh tahu nggak? Kalau saya baca di profil Pak Rahman itu, beliau ternyata juga ketua yayasan dari Mondial School Internasional Batam. Di Batam ya. Nah, betul. Jadi luar biasa. Bisa diceritakan sedikit Pak, apa mungkin flashback? Jadi Mondial itu kan didirikan tahun 2002. Itu Palas pemegang sahamnya. Satu-satunya orang pribumi cuman saya. Sisanya adalah Chinese. Luar biasa Pak. Mengapa nama Mondial? Mondial itu artinya global, mendunia. Ya tadi saya sempat mau tanya juga, kenapa diberikan nama Mondial Internasional? Itu artinya mendunia, global. Nah, kita ciptakan sekolah itu kerjasama dengan Pearson dari Inggris dan Cambridge juga. Cambridge, ya. England Pak ya? Ya, nah, gurunya itu ada dari Filipina, dari China, dari Singapura, dari Malaysia, dari Inggris, dan lokal. Jadi 40% guru kita tuh luar, 60% lokal. Artinya mencetak juga pemenang Olimpiade Matematika atau Fisika juga dong Pak? Oh iya. Nah, jadi mau pintar tuh punya biaya. Benar Pak, saya sepakat Pak. Gak ada mau gratis pintar itu salah itu. Benar. Salah. Nah, makanya saya bikin itu. Saya kerjasama dengan China bantu kirim gurunya, saya hanya menyiapkan tempat tinggalnya. Seperti itu. Biasa tuh Itu di sisi lain ada efek dominonya Om. Pariwisata Batamnya pun juga Jadi di Mondial itu dua bahasa, bahasa Inggris, bahasa pengantaran, dan bahasa Mandarin, dan bahasa Indonesia. Jadi 3 bahasa Indonesia. Multi agama, ada agama Kristen, agama Islam, ada Konghucu, ada Hindu. Semua kita siapkan fasilitasnya. Luar biasa itu Pak. Jadi nanti mungkin next kita perlu atur jadwal buat gas ke sana. Oh boleh, silakan kita siap nanti. Karena memang ada wacana selepas kita ngebaik ke sana juga ya Pak. Selepas COVID, Pak, teman-teman bingung nih mau ke Bangka Belitung apa mau ke Batam. Ke Batam saja. Ke Batam. Nanti kalau tinggal di Mondial sudah ada tempat, kalau ada mes. Siap. Tinggal itu. Jadi kami di Batam itu setiap minggu ini. Biker ini kita harus colek Om Noval juga tuh nanti. Karena di sana kan ada beberapa ekspatriat kan, itu kita juga ikut. Bule-bule itu ikut naik sepeda, dia begitu. Nah kita sebutkan rutenya. Minggu ini rutenya dari sini ke sini, panjangnya sekian kilo. Supaya dia mempersiapkan semua segala sesuatunya. Seperti itu dia. Pak, mengenai ini masalah kehidupan Pak. Menurut pengalaman dari Pak Rahman, apa sih yang membuat Bapak tuh bisa terus berpikir untuk memajukan Indonesia Pak? Ya karena saya kan berada di the border, perbatasan. Jadi saya harus berpikir, wah kalau kita kalah ya benar susah, nggak bersaing kita. Nggak bersaing. Nah, jadi itulah membuat saya ya berkomunikasi dengan teman-teman di Singapura, Malaysia, Korea, Jepang, Taiwan gitu ya. Nah, bagaimana memajukan pariwisata kita. Kita kasih masukan, ini ada event ini, you mau ikut tidak? Nah, seperti itu. Nah, saya itu setiap tahun itu mengundang namanya travel writer. Penulis travel dari negara-negara itu. Itu agenda tahunan Pak ya? Ya. You datang lihat Batam. You yang ngomong dah, you punya media, saya bilang itu. Jangan saya. Ya, resikonya ya saya siapkan tiketnya, penginapannya. Duit saya tidak. Saya bicara dengan teman-teman pengusaha. Hotel PRI, hotel kamu ya. Gitu kan? Ya. Terus Asita, you siapkan anunya. Transportasinya, kasih mobil, seperti itu. Nah, tiket saya bicara sama Garuda, dapat diskon 50%. Nah, 50%-nya ya kita gotong royong lah teman-teman Asita tadi. Selesai. Seperti itu. Jadi pentingnya kerjasama. Kerjasama. Membangun daerah itu. Benar Pak, benar.
jangan segan-segan kita melibatkan pihak swasta, masyarakat dan semua stakeholder. Supaya pariwisata ini jalan gitu. Karena nggak bisa pemerintah sendiri juga nggak bisa. Itu travel itu bukan datang 1 orang, 6 orang, 7 orang, media cetaknya, media elektroniknya, dia datang sambil diminum orang. Iya. Terus untuk makannya, saya tinggal di sana, makan di restoran situ. Kan nanti feedback mereka juga yang dapat. Iya benar. Datang nanti dari Taiwan, datang dari Korea, dari Jepang, Singapura, Malaysia, mereka yang dapat duit. Pemerintah dapat duit pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah nanti menyumbangkan tari-tari daerah pada malam welcome gitu kan. Kan ada welcome dinner kan. Atau pemerintah, wali kota tuh hadir semuanya itu. Lalu disaguhkanlah tari-tari daerah. Khas daerah ya. Khas daerah. Begitu. Iya, betul. Jadi dia ternyata interest dia kan. Datanglah dia. Jambi juga bisa begitu. Kenapa tidak? Undang travel retail dari Singapura, travel retail dari Malaysia, travel retail dari Korea, dari Jepang, dari Taiwan, China. Datang lihat dulu, yung beritakan you punya media. Seperti itu. Terus mengenai ini Pak, perkembangan perhotelan yang ada di Jambi, menurut pengamatan Bapak seperti apa Pak? Karena tumbuhnya hotel-hotel seperti saya lihat cepat perkembangannya. Cuma problemnya ya human resource-nya seperti apa, media manusianya, SDM-nya Pak. SDM-nya. Jangan nanti orang nunggu kunci kamar aja lama. 15 menit lama tuh Pak. Iyalah. Itu kan itu harus cepat. Nah, kalau ada mais seperti apa, ya kan? Nah, itu human resource penting sekali. Saya di Batam tuh hotel-hotel itu saya tegur front office-nya tuh. You harus tahu jadwal peri terakhir Singapura dan yang pertama Singapura dari pelabuhan. Kalau enggak, susah marah tuh. Mana JM kamu sebilang gitu. Saya panggil ya. Seperti itu, nggak boleh nggak tahu. Betul. Harus tahu. Itu FO tuh ya. Itu FO tuh Pak. Harus tahu front office. Terus kalau saya lagi ikut diundangnya breakfast pagi. Breakfast pagi. Tahu-tahu lewat Kecoa. Why you punya JM? How about you? Pest control. Pest control. Saya begitu. Betul. Kenapa? Ini risikonya besar kalau seperti higienis nggak diperhatikan. Higien aja nggak ini kan human resource juga kan, sumber daya manusia. Sumber daya manusia ya. Ini penting sekali. Nah, Jambi harus siap seperti itu. Jangan hotel banyak tapi pelayanan nunggu kamar kunci kamar aja 20 menit. Iya Pak. Nggak boleh. Itu Om Teguh. Jangan sampai setengah jam. Makanya itu kalau datang satu, kalau datang sampai 30-50 orang coba. Bisa. Malu kita. Nanti bakal dia pulang bawa berita buruk. Image-nya negatif udah. Saya kemarin ke sana gini. Nah, image-nya udah negatif Om. Biasanya nggak bakal datang 2 kali dia Om. Jambi itu potensial sekali untuk mengembangkan pariwisata. Problemnya adalah konektivitas. How to get Lake Kerinci, susah kan? Nah, itu yang harus 8 hours from here. 8 hours. 8 jam. Nah, ini menjadi PR-nya gubernur. Siapa yang bangun tuh? Swasta. Bicaralah dengan Wing. Ya kan? Lalu bicara sama Wing, begitu panggil Wing, gimana nih? Apa yang bisa membuat penerbangan Jambi Kerinci ini menjadi sustainable, berkelanjutan. Nah, itu cari apa? Nah, kalau sudah ini jalan, kita upayakan penerbangan dari Singapura, Jambi, Kerinci. Connect to Kerinci. Ya kan? Nanti apa dampaknya? Sayur-sayur Kerinci itu bisa menjadi untuk kebutuhan Singapura. Singapura itu butuh sayur besar sekali. Datang dari mana? Dari Thailand. Karena mereka nggak ada lahan tidak ada lahan. Nah, kalau ini sudah terjadi, luar biasa. Kerinci akan berkembang pesat. Jadi itu Om. Jadi penjelasan dari Pak Rahman tadi itu ilmu baru buat kita. Jadi mungkin
pemirsa yang di rumah, kawan-kawan yang di rumah juga. Dan memang tugas kita nantinya Om Erwin itu untuk bisa jadi membangun PR Jambi kita. Mungkin juga kawan-kawan yang di rumah bingung. Pak Rahman Usman ini bintang tamu kita kali ini, beliau adalah Ketua Batam Board Tourism International Tourism yang kebetulan hari ini beliau sempat datang ke Jambi dan bersedia hadir di kantor kita. Jadi gitu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan pariwisata Jambi ke depan berkembang. Mudah-mudahan. Saya siap bantu. Rahman, satu lagi Om, ada pesan dari untuk JBI Jambi Bikers Indonesia untuk perkembangannya seperti apa? Ya, jadi komunitas Jambi Biker ini harus proaktif ya. Adakan event biker ini kan ya. Ajaklah klub yang ada. Ada berapa klub di Jambi ini? Banyak. Nah, dia ajak gitu. Dia ajak klub-klub, kelompok-kelompok BUMN ya. BUMN, OPTP 6, Jasara Harja, macam-macam kan itu kan di sini dia ajak dia tuh. Ajak di meeting, kita adakan namanya perebutan piala BUMN gitu. Supaya animo tuh kuat, dikasihlah lucky draw. Seperti itu. Jadi senangkan ini ada lucky draw-nya. Seperti itu. Ada kaosnya, ada sponsor, gitu kan? Om, ini ngomong-ngomong nih Om, sebelum kita mengakhiri dari obrolan santai kita malam ini, ini ada sedikit oleh-oleh nih. Apa itu? Ada sedikit kenang-kenangan. Ya, silakan Om tunggu. Ya, ini ada sedikit tanda mata dari dari Jambi Bikers. Wah, selain durian ya. Mantap. Dengan kopi Arabica. Kopi Arabica. Oke. Ini ini terima kasih banyak ya. Kopi kerinci. JBI juga. JBI ya. Ini masalah kopi ini saya cek dulu ya. Ya, supaya ini kalau kita untuk ekspor itu explain ini harus jelas semuanya. Ya, misalnya, sudah ada nih expired date-nya kan ada kan? Ada sudah sini. Ini sudah jelas semua. Oke. Quality ada? Kualitinya, quality controlnya, wah sampai sedetail itu Om. Bukan? Paling bawah tuh Pak. Iya. Nah, ini kalau untuk masuk pasar internasional harus seperti itu. Harus detail. Harus detail. Nah, inilah kadang-kadang tuh produk Jambi itu tidak bisa masuk ke luar tuh gitu. Seperti gula aren. Udah 100 tahun bungkusnya krisik pisang tuh. Nah, ketawa kan, betul kan? Masuk nggak mau Singapura ya gitu? Nggak masuk. Diragukan kebersihannya. Packagingnya hygiene banget. Itu bentuknya kayak batok tuh udah 100 tahun lebih itu. Kenapa nggak dirubah dari bentuknya segi 4? Apa tuh kerja dinas terkait itu? Masa segitu aja nggak bisa dirubah? Gitu. Nah, kalau itu dirubah, bisa masuk Singapura, bisa masuk Timur Tengah, bisa masuk Eropa seperti itu. Karena gula aren itu kan kadar kolesterol kadar gulanya kan rendah ya. Iya, glukosanya rendah. Seperti itu. Potensi sekali, hanya krit. Itu yang kurang. Ya, jadi terima kasih ya. Atas ada hadiah dari kopi kerincinya. Terima kasih juga durennya ini. Saya siap bantu. Jambi Biker ini, baik dari Batam maupun kapan saya sini saya akan lakukan. Terima kasih. Kita akan nanti bersinergi Pak untuk meningkatkan pariwisata kita nanti. Nah, khusus yang ini nanti cobalah komunikasi dengan Jasara Harja, dengan BI adakan kegiatan ini. Sama PTPN tadi Pak ya. PTPN. Kaosnya dari PTPN, ada lucky draw-nya. Kalau nggak ramai panggil sama saya. Ya kan? Oke. Terima kasih. Selamat malam ya. Selamat malam. Sukses buat Pak.